Keberadaan gereja di Aceh Singkil terus menjadi polemik dari masa ke masa, seakan tanpa ada titik temu. Pada tahun 1979, tokoh Islam dan tokoh Kristen di Singkil menyepakati hanya diizinkan satu unit gereja di sana, yaitu di Desa Kuta Kerangan. Lalu pada tahun 2001, muncul kesepakatan baru yang merupakan pembaharuan dari kesepakatan tahun 1979. Kesepakatan tahun 2001 adalah dibenarkan berdiri satu unit gereja dan ditambah 4 unit undung-undung atau gereja kecil. Kelima, tempat ibadah yang disepakati pada tahun 2001 semuanya adalah milik umat Kristen dan aliran Gereja Kristen Protestan Pak Dairi atau GKPPD. Sementara Gereja Katolik belum terakomodir satupun dalam kesepakatan yang ada. Persoalan tersebut dibahas dalam diskusi yang diinisiasi oleh Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, YARA, di Banda Aceh, Selasa 12 Juli 2022. YARA menghadirkan narasumber yaitu PJ Gubernur Aceh, Ketua FKUB Aceh, H.A. Hamid Zain, Pembimas Katolik Kanwil Kemenak Aceh, Baron Ferison Pandiangan, dan Pembimas Kristen Kanwil Kemenak Aceh, Samarel. Menurut Ketua YARA Safarudin SH, kesepakatan tahun 2001 di antara tokoh Islam dan Kristen di Aceh Singkil itu perlu diperbaharui karena tidak mengakomodir rumah ibadah umat Katolik. Demi rasa keadilan, kami pikir kesepakatan tahun 2001 tentang rumah ibadah Kristiani di Singkil perlu diperbaharui sehingga dimasukkan pengakuan terhadap gereja Katolik, ujar Safarudin saat mengawali diskusi yang dibuka oleh Kakanwil Kemenak Aceh, Dr. Haji Iqbal Muhammad. Di Provinsi Aceh ini, kerukunan umat beragama ini terus berjalan dengan baik. Kita hari ini patut bersyukur bahwa di Provinsi Aceh ini kita juga mendapatkan apresiasi dari pihak luar sekalipun, termasuk baru-baru ini dari kemarin Pak Baron dari PBB ya juga mengapresiasi bahwa kerukunan di Provinsi Aceh ini sangat terjalin dengan baik. Faktanya, dari tahun 2020 ada 1.164 jiwa penganut agama Katolik di Aceh Singkil. Mereka butuh tempat ibadah yang legal sehingga tidak was-was, kata Safar. Safarudin juga meminta PJ Gubernur Aceh untuk mengaktifkan kembali Tim Penyelesaian Sengketa Rumah Ibadah di Aceh Singkil atau Tim TP4 yang pernah dibentuk pada tahun 2021. Tim TP4 itu kerjanya belum tuntas, masih pancung alias setengah, jadi harus diaktifkan lagi, kata Safarudin. Senada dengan Ketua YARA Safarudin, Pembimas Katolik Kanwil Kemenak Aceh, Baron Ferison Pandiangan, juga mengatakan bahwa belum terakomodir rumah ibadah Katolik dalam kesepakatan tahun 1979 dan 2001. Awalnya gereja Katolik di Singkil ada 4 unit, lalu pada tahun 2015 diminta untuk dibongkar 2 unit. Kami patuh pada pemerintah setempat dan menerimanya dengan lapang dada. Sekarang kami mohon agar gereja yang masih ada di Singkil agar dilegalkan, ujar Baron. Perlu kesepakatan baru lagi sebagai bukti kehadiran pemerintah. Saya rasa harus ada political will dari PJ Gubernur dan PJ Bupati Aceh Singkil ke depannya, papar Baron. Sementara PJ Gubernur Aceh yang diwakili Mustafa dari Kesbangpol Aceh mengatakan, pemerintah Aceh telah membentuk tim TP4 untuk membantu penanganan polemik rumah ibadah di Aceh Singkil. Tim TP4 sudah melaksanakan beberapa tahapan dan turun langsung ke lapangan pada tahun 2021. Saya ikut turun langsung ke Aceh Singkil bersama tim, kata Mustafa. Sementara Ketua FKUB Aceh, Hamid Zain, mengatakan, tim TP4 yang ditugaskan membantu penyelesaian sengketa rumah ibadah di Singkil sudah habis masa kerjanya. Tim TP4 sudah membuat laporan ke Gubernur Aceh melalui Kepala Kesbangpol Aceh. Sebenarnya, kami mempunyai sejumlah agenda lanjutan dalam membantu penyelesaian polemik rumah ibadah di Aceh Singkil, kata Hamid Zain. Pada sesi pembukaan,
Kakanwil Kemenak Aceh, Dr. Iqbal, meminta agar polemik rumah ibadah yang di Aceh Singkil untuk tetap diselesaikan di Aceh dan jangan sampai tergiring oleh pihak tertentu untuk dilaporkan keluar wilayah Provinsi Aceh. Diskusi dihadiri sejumlah wartawan dan aktivis LSM dan penggiat agama di Aceh.